Kita ketemu jumlah sejauh ini, saya bersyukur ya bisa terus. Pak Riki ya, Riki dari Malang ya. Terima kasih, kemarin beliaunya kontak ya. Nah ini yang baru muncul ya, Riki Wuhan ya. Tapi bukan dari Wuhan dong. Jadi ya ngomong, coba cerita dong tentang, oh mau dewa lagi ya, oh ya oke boleh ya. Cerita dong tentang MDRT ya. Nah halo Pak Ida, lama gak jumpa ya. Saya oke, kita nanti coba ngomong tentang MDRT. Nah rekan-rekan, saya yakin sebagian besar dari kita yang berprofesi sebagai tenaga pemasar asuransi tidak asing dengan kata MDRT ya. MDRT itu bukan buat mas ketok ya mas ya. Ya kita sudah gak asing dengan kata MDRT. Halo Martin ya, Syari ya. Tetapi dan mungkin kita juga tahu singkatannya. MDRT itu singkatan dari Million Dollar Round Table. Kenapa disebut Million Dollar? Karena memang pada saat pertama kali dia dicetuskan itu lama banget, itu pada era-era mendekati Great Depression, tepatnya tahun 1927 ya, itu era-era sebelum Perang Dunia Pertama, sebelum terjadi Great Depression. Itu ada 32 orang financial advisor di Amerika Serikat ya, itu berkumpul di sebuah tempat di Tennessee. Mereka itu adalah anggota dari National Associates of Life Underwriters. Ada 32 orang. Dan kebetulan mereka itu produksinya waktu itu $1 juta. Ya, nggak tahu waktu itu kebetulan atau memang dirancang hanya yang 1 juta. Saya nggak tahu cerita pastinya. Tetapi yang pasti mereka yang kumpul di situ, yang meeting di situ 32 orang, itu produksinya waktu itu $1 juta. Mungkin itu yang menjadi cikal bakal namanya Million Dollar Round Table. Saya pertama kali hadir mengikuti annual meeting MDRT tahun 2005 di New Orleans. Itu saya berkesempatan masih, mungkin itu yang terakhir karena 2006 sudah nggak lagi. Itu untuk first timer ya, meeting awalnya itu di round table beneran. Jadi beneran di round table itu ada first timer ya, pertama kali hadir annual meeting. Itu ketemu awalnya ya, itu betul-betul di meja bulat, round table, dan harus ngomong. Waduh, baru pertama kali keluar negeri, dalam arti ikut annual meeting, dan harus cerita plegak-pleguk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu ya kita nggak bisa ngomong ya kan, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia kan. Nah itu saya mengalami, jadi waktu giliran saya ngomong, wah deg-degan loh ya. Tapi itu pengalaman saya bisa ikut di MDRT annual meeting pertama kali saya 2005, dan disitulah masih round table beneran. Nah 2006 sudah enggak ya, meeting biasa. Nah jadi saya merasakan arti kata round table itu, pikiran saya, oh berarti ini betul-betul round table ya. Dan saya masih ingat waktu itu, kalau first timer, teman-teman yang pernah ikut MDRT annual meeting, itu pasti badge-nya hijau. Wih luar biasa, begitu saya datang mendaftar registrasi dan ketahuan saya first timer, langsung dikasih selamat, dikeplokin di ini apa, di tepuk tangan gitu ya, dikasih congratulations. Wah seneng banget ya itu. Dan pada saat acara pertama kali penyambutan untuk first timer itu disambut luar biasa. Nah mereka begitu friendly ya. Jadi MDRT itu sudah ada sejak tahun 1927. Berarti sekarang berapa ya? 93 tahun dong. 93 tahun, itu cikal bakal di tahun 1927. Nah sekarang kantor pusatnya itu headquartersnya di Illinois ya, di Illinois. Nah rekan-rekan, di MDRT cerita sedikit ya supaya teman-teman mungkin bisa lebih memahami. Di MDRT itu kita untuk jadi member itu harus memenuhi target kriteria produksi tertentu yang dasarnya bisa dari angka produksi
bisa ikut ke sana. Tentu saja tidak semua orang yang pengen, tapi harus memenuhi kualifikasi. Ya, nah di Indonesia sekarang ini pertumbuhan anggota MDR itu semakin tahun semakin banyak. Ini saya mencatat dari tahun 2019 yang menjadi anggota itu berarti orang yang qualify dan mendaftar sebagai member itu ada 2.459 orang. Dan Indonesia itu menempati 10 besar anggota di seluruh dunia. Nomor 1 itu dari Tiongkok, itu 18.022, nomor 2-nya Hong Kong 11.701. Ini saya ambil dari berita dari MDR Indonesia. Kemudian nomor 3 itu Amerika Serikat. Tapi kita ada di posisi 10 besar. Cuman kita untuk Asia masih kalah dengan Vietnam, Hong Kong tadi ya. Jadi ini Tiongkok apalagi ya, itu 18.000. Tapi progresnya udah oke. Dan saya melihat sekarang ini orang semakin care, orang itu masih tenaga pemasar dan juga perusahaan semakin care, semakin memperhatikan MDRT. Artinya disadari mungkin ya dari data statistik, member MDRT itu memiliki kualitas produksi yang mungkin lebih stabil, lebih oke, baik dari sisi jumlah angka maupun dari sisi kualitasnya, persistensinya. Nah, rekan-rekan, ini hal yang saya mau sharingkan. Ya, ini yang saya sharingkan ini tentu saja pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat saya menjadi anggota MDRT, oh ya tahun ini saya tahun ke sebentar ya berapa ya? Lupa saya. Tahun ke-17. Jadi tahun 2020 ini 17 tahun saya menjadi member MDRT sejak 2004 ya. 4, 5, 6, 7 sampai tahun 2020 itu kalau saya nggak salah itu 17 kali ya. 17 kali. Sekarang saya tahun 18 di industri ya. 17 kali saya bersyukur sejak saya menjadi tenaga pemasar sampai sekarang saya setiap tahun MDRT, dan sampai sejauh ini kalau track record di data di MDRT saya mencapai 4 kali out of the table dan 1 kali top of the table. Nah, tentu saja itu pencapaian ya saya bersyukur ya, tetapi tentu saja itu menjadi satu tantangan bagaimana saya juga berproses menjadi pribadi lebih baik dengan prestasi saya sebagai anggota MDRT, sehingga orang bisa tahu oh ini bedanya kalau MDRT hadir terus dalam annual meeting dengan cuman MDRT member top, apalagi cuman kualifikasi produksi tapi nggak daftar MDRT, ngaku MDRT itu nggak boleh. Jadi kalau kita kualifikasi produksinya kita mencapai MDRT tetapi kita tidak mendaftar jadi member, itu kita bukan member. Kita hanya memenuhi kualifikasi tapi kita bukan member. Nah ini harus bisa dipahami rekan. Jadi banyak mungkin rekan-rekan, oh aku udah aktif member MDRT, kemudian saya MDRT enggak. Anda harus mendaftar sebagai member MDRT ya, harus mendaftar sebagai member MDRT baru kita menjadi member. Tetapi kalau kita jadi member toh tidak ikut annual meeting, itu manfaatnya pasti berbeda. Dan saya bersyukur selama saya 2004 sampai sekarang ini lebih banyak ikutnya. Saya nggak ikut tuh kalau nggak salah cuman pertama kali saya MDRT tahun 2004 saya nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Nah, ini saya mau cerita. Karena menurut saya itu mahal teman-teman. Harus bayar dolar dan mahal. Dan saya dengerin omongannya orang mahal ya, kan belum punya uang. Tapi kemudian tahun 2005 saya sadar saya harus ikut. Banyak saya ketemu dengan orang-orang harus ya saya harus ikut. Itu first timer. Dan kemudian saya setelah tahu itu luar biasa excited teman-teman. Kan saya banyak dari orang-orang yang saya cuma dengar namanya itu saya ketemu langsung, bisa salaman, bisa foto, bisa pelukan, dahsyat ya, dahsyat luar biasa rekan-rekan. Saya bisa ketemu banyak orang yang kita kenal ya, ada Tony Gordon, ada Ken Baker, ada Norman Lovett, itu orang-orang yang sangat menginspirasi kita semua di Indonesia bahkan di dunia ya. Ada Mr. Mehdi ya, Pak Fakar Syadi, itu umurnya udah lanjut ya, beliau baru saja meninggal dunia, lanjut banget usianya, luar biasa, tapi masih mau belajar. Dan banyak presiden MDRT banyak ya, bisa ketemu, bisa belajar, dan mereka sangat rendah hati mau membagikan dan juga mau duduk belajar. Itu sikap yang menjadi toladan untuk dicontoh. Kemudian saya lihat buku-buku, aduh seneng banget kan bisa, wih itu saya sediakan 1 koper saya beli. Dan itu yang membuat saya terus berproses sampai saat ini. Ya, kalau lihat di rumah saya itu banyak buku mungkin ratusan yang dari MDR. Nah, dan dipelajari. Dan itu membantu saya. Jadi saya bisa mengatakan, saya bisa sampai saat ini itu kontribusi MDRT, termasuk training dari perusahaan tentu saja, itu sangat mempengaruhi
bagaimana cara saya bekerja, bagaimana cara saya berproses itu sangat mempengaruhi. Jadi nggak hanya lihat tentang angka produksi, tetapi bagaimana secara profesionalisme itu berbeda, rekan-rekan. Nah, ini yang saya mendorong rekan-rekan untuk ayo Anda capai kualitas MDRT, kualifikasi MDRT, lalu Anda ikut annual meeting, mendaftar jadi member, kemudian ikut annual meeting, dan berproses terus-menerus, dan nanti akan Anda lihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam profesionalisme. Di dalam MDRT kita belajar tentang the whole person concept. Pertama, ya ini cerita sedikit ya tentang the whole person concept. Itu kita mendapatkan satu keseimbangan antara bekerja, kehidupan kita sehari sama sukses. Tidak boleh ada yang lebih ya, sampai kita lupa yang lain. Ya, ini saya akan kemarin katanya kepotong ya. Saya lihat jam terus ya. Pertama, bagaimana hubungan kita dengan pencipta, itu spiritual. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama, itu relationship. Kemudian bagaimana kita menjaga kesehatan, karena kalau kita nggak sehat, kita nggak mungkin bisa bekerja dengan baik ya. Kemudian bagaimana kita secara profesionalisme, edukasi. Nah, harus terus beredukasi ya, harus terus belajar ya. Nah, mungkin belajar tidak harus formal, Anda dapat gelar, tapi belajar Anda bisa membaca, belajar ikut seminar, dari senior dengerin gitu kan ya. Kemudian dari sisi karir, bagaimana kita melihat jenjang karir ini ya, bagaimana kita berproses mengikuti dari perusahaan kita masing-masing ya, tetapi ada sebuah progres ya, dan bagaimana kita memberikan service pelayanan pada klien kita yang terbaik, dan setelah itu bagaimana kita juga mengatur keuangan ini. Jadi rekan-rekan, ini seimbang. Beberapa kali saya menemukan teman-teman yang ada di industri ini tetapi ternyata tidak bisa mengelola keuangan, itu juga berpengaruh. Jadi bagaimana kita berproses itu kita bisa belajar di sana, dan ada banyak sumber-sumber pengetahuan, ada majalah, ada website, kita bisa belajar banyak. Intinya MDR itu menjadikan kita menjadi lebih punya satu sumber untuk belajar, satu komunitas, apalagi di Indonesia itu kompak banget ya, dari banyak perusahaan asuransi, kompak sekali. Saya waktu ikut Top of Table Annual Meeting kemarin, saya ketemu dengan beberapa teman dari perusahaan-perusahaan lain di Indonesia, itu kompak sekali ya. Ini kemarin ada Bu Fani ya, Pak Darmawan ya, ada juga Bu Astuti dari Manulife, dari Generali, itu kami kompak karena di situ kita bertemu tidak ngomong tentang bendera perusahaan, tetapi ngomong tentang bagaimana kita menjadi sebagai seorang profesional di industri ini bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya, supaya industri asuransi di Indonesia itu bisa berkembang lebih baik lagi dan dihargai oleh masyarakat, memberikan kontribusi. Nah, jadi rekan-rekan, inilah sarana kita untuk belajar. Jadi mari saya mengencourage rekan-rekan untuk berproses belajar. Ya, pertama harus qualify dulu, ya, harus fokus, ada target-targetnya, kemudian dari sanalah kemudian kita bisa punya kesempatan untuk hadir. Tentang mahal itu relatif. Mahal itu kalau kita keluarkan uang tapi nggak mendapatkan hasil. Tapi kalau mahal kita itu manfaatkan, itu memberikan hasil yang besar, itu adalah investasi. Ya, dan ada banyak rekan-rekan yang luar biasa yang terus berproses menjadi dalam satu komunitas di MDR Indonesia maupun di perusahaan masing-masing, itu menjadikan kita menjadi semakin punya komunitas. Dan saya bersyukur melalui apa yang saya ketahui, saya bisa bagikan ke banyak teman. Hari ini saya siang dan malam ini membagikan melalui modul-modul ya. Lalu juga ada kelas yang setiap bulan ketemu, itu saya membagikan bagaimana semangat ya, pola pikir MDRT yang saya serap selama ini bisa saya sampaikan, dan itu bersyukur ada banyak teman yang ya mulai menemukan satu ritme yang berbeda, satu semangat yang berbeda ya. Tidak hanya ngomong tentang materi-materi, tapi ngomong bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada orang lain. Tentang materi itu sesuatu hal yang tak usah dipertanyakan, dia akan pasti muncul sendiri ya. Nah, jadi rekan-rekan, mari kita berproses menjadi insan profesional lebih baik, dan pastikan kita menjadi MDRT. Menjadi MDRT bukan berarti gagah-gagahan. Anda punya apa istilahnya itu pernak-perniknya MDRT, enggak. Yang MDRT yang Anda cari itu adalah ilmunya. Maka saya sering kali ngomong ke teman-teman, kalau di sana belilah buku, jangan beli pernak-pernik. Beli buku, sisanya beli pernak-pernik. Jangan beli pernak-pernik, sisanya beli buku. Itu nggak ada ilmu. Nah, nanti kalau teman-teman pas kita ya tahun ini karena ada pandemi COVID-19, maka menjadikan annual meeting yang seharusnya diadakan di Anaheim itu diganti dengan online ya, juga yang di Dubai. Tetapi harapan kita tentu 2021 itu di New Orleans semuanya bisa datang ke sana ya, masing-masing berjuang sekarang supaya bisa achieve MDRT, dan kita bisa belajar lebih giat lagi ya. Jangan karena pandemi ini kita jadi melempem, jadi melemah. Tetap harus punya
karena gara-gara pandemi ya. Cari peluang ya dari apa yang kita alami saat ini. Nah, dari sana teman-teman kita bisa berproses menjadi insan yang lebih baik, dan tahun depan kita bisa merayakan itu sama-sama. Kita ke New Orleans di Amerika Serikat atau ke Singapura ikut yang Global Conference. Sama saja kita bisa belajar ya. Oke rekan-rekan, tuh belinya itu di ada ya. Nanti kalau ikut sama-sama ke sana tak tunjukin tempatnya. Oke, itu yang mau saya sampaikan tentang MDRT. Yang pasti ini luar biasa sekali rekan-rekan. Menjadi sebuah ajang kita untuk belajar, bertemu dengan banyak orang, dan kita bisa sadar, wah ternyata aku tuh belum apa-apa. Di perusahaanku aku luar biasa, tapi di MDRT saya tuh nggak ada apa-apanya. Di atas langit masih ada langit lagi, ada langit lagi, ada langit lagi. Dan semakin orang tuh tinggi, ternyata mereka semakin humble, semakin rendah hati. Karena saya itu belum apa-apa, udah mulai sombong. Nah ini pelajaran yang kemudian menyentuh kita untuk selalu mau ya merendahkan hati kita untuk terus mau belajar melayani orang lain. Tidak berjalan mendongakkan kepala, tapi kita terus bahkan bersyukur karena kita bisa meraih sukses itu. Dan bagaimana sukses itu bisa mentransformasikan hidup orang lain, rekan-rekan seprofesi kita untuk juga menjadi lebih baik lagi. Itu baru kita bisa merayakan sukses kita lebih ya. Kita lebih bersyukur dengan apa yang kita raih tadi ya. Itu yang saya pelajari rekan-rekan. Selain ilmu, saya juga belajar tentang kehidupan dari mereka itu ya, melihat mereka itu luar biasa ya, sudah usianya udah lanjut, udah berpengalaman, udah kaya kalau sisi uang ya, tapi mereka masih mau belajar, masih mau dengerin orang ngomong. Itu yang luar biasa ya. Semoga sharing saya malam hari ini menggugah teman-teman untuk lebih semangat mengejar goalnya, menjadi qualified MDRT, dan juga pastikan Anda mendaftar untuk angel meeting tahun depan ya, dan kita ketemu sama-sama. Terima kasih teman-teman, semoga ini berguna, menyemangati kita semua untuk memberikan yang terbaik dan tetap produktif di masa-masa ini. Tetap jaga kesehatan, tetap termotivasi untuk selalu produktif dan memberikan yang terbaik. Terima kasih rekan-rekan, sampai ketemu besok. Salam sukses luar biasa.